Amma ba'du, yang kami hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Songgom, yang kami hormati rekan-rekan dari Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Songgom, yang kami hormati narasumber dalam kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes tahun 2023, khususnya beliau Ibu Ma'rifah SMAMD Kebidanan, yang pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini alhamdulillah beliau tepat waktu hadir sesuai dengan barangkali undangan atau permohonan yang masuk ke Puskesmas. Dan calon-calon pengantin kadang-kadang sudah ada yang akad nikah, tapi tetap diikutkan mengikuti kegiatan bimbing karena kadang-kadang pesertanya kurang. Seperti pagi hari ini juga tidak sesuai atau belum sesuai dengan target yang ada. Semua saja yang insya Allah berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa kita sampaikan, yang selalu memberi kita berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat iman Islam dan utamanya kesehatan dan kesempatan, sehingga pada siang hari ini bisa berkumpul di aula Kecamatan Songgom untuk mengikuti bimbing atau bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin. Semoga kegiatan yang kita laksanakan senantiasa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Shalawat salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang tentu menjadi suri tauladan kita, yang telah mengarahkan kita untuk menuju ridha Allah Subhanahu Wa Taala, amin ya rabbal alamin. Baik para peserta bimbing, calon-calon pengantin yang berbahagia, mengingat waktu sudah cukup siang. Sebenarnya ini adalah hari kedua, dan kebetulan kami kemarin memang tidak bisa ikut mendampingi kegiatan, makanya kita koordinasi juga dengan rekan-rekan yang lainnya untuk kepesertaan dan sebagainya. Ini perlu kami informasikan bahwa kegiatan bimbing itu memang ada dua jenis, ada yang secara massal bersama-sama dengan kuota 15 pasang atau 30 orang. Kemudian ada yang sifatnya mandiri, hanya 2 calon pengantin saja, yaitu calon suami, calon istri, yang kemudian dibimbing secara langsung oleh penyuluh agama Islam atau dari KUA Kecamatan Songgom. Dan untuk tahun 2023 ini di KUA Kecamatan Songgom ini memang mendapatkan kuota atau jatah kegiatan sampai 5 kali. Dan kebetulan istilahnya berdekatan waktunya. Walaupun kalau bulan Syawal itu memang kebanyakannya orang nikah, biasanya pesertanya banyak. Cuma kebetulan kalau mungkin hari ini atau kemarin pesertanya sedikit, mungkin juga karena memang bersamaan dengan pas pelaksanaannya. Mungkin hari ini ada yang jam 9 akad nikah, kemarin juga ada yang jam 10 atau jam 8, atau mungkin besok akan akad nikah, untuk hari ini sudah repot sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan. Makanya ini kadang-kadang ada yang berpasangan bisa hadir, calon suaminya hadir, calon istrinya hadir. Seperti ketika mendaftar kadang-kadang begitu, ada yang istilahnya calon istrinya saja bisa hadir, calon suaminya belum bisa hadir. Nah ini peserta juga seperti itu. Kadang-kadang ada yang calon suaminya ada, calon istrinya ada. Kadang-kadang hanya calon suaminya saja, atau hanya kadang-kadang calon istrinya saja. Yang biasanya menghubungi dari Pak LP, undangan secara resminya, suratnya itu karena itu tadi yang bisa untuk hadir itu atau diminta untuk hadir kadang-kadang itu tadi sulit. Kalau di Kecamatan Songgom ini ada 10 desa dengan beberapa pedukuhannya. Kalau umpamanya jatah kuota 30 peserta, setiap desa mengirimkan 2 saja umpamanya, kan sudah 20 atau 3, nanti ada bisa 30 peserta. Tetapi karena itu tadi kendalanya kadang-kadang ada yang istilahnya bersamaan dengan acaranya sendiri maupun sudah memasuki hajatannya, makanya tidak bisa hadir. Barangkali walaupun pesertanya sedikit, Bu, mohon kamu yang kata ya dilematisnya kegiatan bimbing itu memang seperti itu. Pertama, tidak mesti di bulan yang kita dapat jatah jadwal kegiatannya itu yang daftar banyak.
Kadang-kadang di bulan tertentu sama sekali tidak ada yang daftar nikah. Tapi kalau bulan Syawal ini sejak Ramadan memang banyak ya. Nah kebetulan mungkin dari Bu Biden sudah dapat undangan berapa Bu? Banyak sekali mungkin ya. Nah, baik langsung saja kita sampaikan kurikulum vitanya untuk beliau, nama Ibu Ma'rifah SMKMD Kebidan Negeri. Ini 19980729032013 alat golongan 3D dan tipe penyelia. Tempat tanggal lahir, barangkali nanti mau memberi kado ulang tahun Bu ini. Brebes 27 Juli 1968, dengan terakhir D3, jabatan dinas koordinator lapangan, alamat kantor Jalan Raya Jatiroke. Telepon, barangkali nanti mau konsultasi WA atau telepon atau SMS bisa ini 081542024026. Insya Allah untuk materi dari beliau nanti sesuai dengan dari Puskesmas ini menjaga kesehatan dan reproduksi, atau nanti cerita saja tidak apa-apa Bu, yang penting dibuat senang saja ini. Mau akad nikah kayaknya tegang gitu. Jadi supaya tidak tegang, dibuat santai saja. Pengalaman jabatan koordinator imunisasi, ketua IPI Ranting Songgong, pengurus cabang Ikatan Bidan Indonesia. Pengalaman pelatihan baik dan dengan konseling. Jadi insya Allah nanti beliau kalau sesuai dengan jadwalnya ya lama, tapi jangan lama-lama Bu. Insya Allah ya secukupnya saja nih. Barangkali nanti panjenengan akan bertanya seputar kesehatan reproduksi atau seputar kesehatan atau persiapan pernikahan dan lain sebagainya terkait dengan kesehatan. Monggo nanti kita buka sessionnya untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini. Mari kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin itu yang bisa kami awali untuk memandu kegiatan pada siang hari ini. Waktu sepenuhnya nanti kita serahkan kepada Ibu Bidan dari Puskesmas Kecamatan Songgong, kepada Ibu Ma'rifah Supanginan Kaum Sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala KUA Songgong beserta tim, Bapak Pak Mufti, yang saya hormati Ibu dan Bapak, sudah layak ya dipanggil Ibu Bapak ya, calon pengantin Kecamatan Songgong yang pada hari ini diundang di kecamatan untuk hari kedua. Berbahagia sekali pada hari ini saya diberi kesempatan untuk memberikan materi tentang kesehatan reproduksi bagi Ibu dan Bapak calon pengantin. Kenapa di sini diperlukan untuk diadakan penyuluhan tentang kesiapan kesehatan pada pranikah? Itu karena yang namanya pernikahan itu tentunya salah satu tujuannya untuk mendapatkan keturunan. Oke, Bapak Ibu, panjenengan nikah juga ingin untuk mendapat keturunan kan? Nah, sebelum mendapat keturunan, hendaknya panjenengan sudah siap untuk terutama untuk kesehatannya agar mendapatkan keturunan yang sehat baik jasmani maupun rohaninya. Awal kali kami sampaikan untuk tujuan dari pernikahan. Bapak Ibu tentunya sudah tahu ya, tujuan dari pernikahan selama ini seringkali mengucapkan ya, selamat ya, semoga menjadi pasangan yang samawa. Arti Bapak Ibu, arti samawa itu apa Bapak? Sakinah, mawaddah, warahmah. Iya. Nah, seringkali panjenengan mengucapkan itu kan pada teman-temannya yang mau menikah. Nah,
Tahu nggak artinya? Apa cuma ikut-ikutan saja? Ikutan aja. Cuma ikut-ikutan saja ya? Sebenarnya tidak begitu tahu ya. Sakinah itu artinya ketenangan. Jadi berharap dengan panjenengan menikah itu akan tenang. Orang usah mikir-mikir maning boleh pasangan, orang usah mikir maning boleh di sing ladeni untuk suaminya, kan nanti akan mendapatkan pelayanan dari istrinya. Begitupun istrinya nanti akan mendapatkan nafkah dari suaminya dan lain sebagainya, yang membuat panjenengan nanti akan merasa tenang atau tenang. Itu sakinah, mawaddah, warahmah, penuh mendapatkan kasih sayang, kasih sayang sehingga panjenengan akan mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Itu arti dari sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan dan kasih sayang. Agar mendapatkan itu semua, nanti ada persiapan pranikah. Persiapan pranikah itu yang pertama yaitu untuk yang sampai terus persiapan pranikah. Untuk persiapan pranikah yang pertama itu, karena ini dari puskesmas berarti yang berkaitan dengan kesehatan ya. Nanti yang berkaitan dengan KB juga ada yang mengisi, yang berkaitan dengan agamanya juga nanti ada yang mengisi dari KUA. Untuk persiapan yang pertama yaitu persiapan fisik atau mencek status kesehatan pasangan. Dari sekian pasangan, Ibu, Bapak sudah ada yang ke puskesmas? Sudah? Ya. Kalau sudah berarti kemarin untuk persiapan fisik bagi calon pengantin wanitanya sudah diperiksa laporannya ya? Ada yang bertemu dengan saya enggak di puskesmas? Tidak ada. Karena di puskesmas itu memang jadwalnya itu tiap hari dirubah. Jadi kita selalu rolling biar semua bidang itu menguasai, tidak menguasai satu ini aja satu fokus misalkan di kesehatan ibu dan anak, kehamilan tidak, tapi juga untuk komunikasi dengan calon pengantin. Itu status kesehatannya itu harus dicek. Kalau di puskesmas yang diperiksa itu hemoglobin, terus golongan darah, kemudian hepatitis, kemudian cek kehamilan. Yang namanya hemoglobin, Bapak Ibu, itu kekentalan sel darah merah untuk wanita usia subur. Artinya wanita usia subur itu umur kalau yang di kesehatan itu beda-beda. Jadi 15 sampai 35 yang paling bagus itu hendaknya memiliki hemoglobin normalnya 11 sampai 14 gram %. Nanti kalau panjenengan yang hasilnya kurang dari itu, nanti akan diberikan resep dari puskesmas. Kalau yang kurang berarti mengalami anemi, kalau yang lebih tidak mengapa. Tapi juga kalau lebihnya terlalu banyak itu juga kurang bagus juga. Kemudian selain itu juga diperiksa hepatitis. Hepatitis itu untuk penyakit kuning. Penyakit kuning, apa itu ya? Penyakit orang yang penyakitnya kuning, matanya kuning, kuningnya kuning, itu namanya penyakit hepatitis. Itu alhamdulillah selama ini kebanyakan non reaktif. Kemudian diperiksa juga golongan darah. Kenapa golongan darah dipentingkan? Karena Bapak Ibu itu calon ibu yang akan hamil. Ibu yang akan hamil, kita sih berdoa ya mudah-mudahan
dalam kehamilannya, dalam persalinannya, dalam masa nifasnya, semua akan berjalan dengan normal. Tapi qadarullah, kalau Allah menghendaki yang lain kita tidak tahu, karena kita semua tahu bahwa 50.000 tahun sebelum penciptaan bumi dan langit, takdir kita sudah dituliskan oleh Allah, sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Jadi misalkan apabila dalam masa persalinan ibu-ibu mengalami pendarahan yang hebat, kemudian membutuhkan darah, ibu-ibu sudah tahu golongan darahnya apa, sehingga akan mendapatkan pertolongan lebih cepat, lebih efektif, karena sudah tahu golongan darahnya. Apalagi sekarang golongan darah itu ada resusnya, Bu, Pak. Jadi dulu itu golongan darah cuma golongan darahnya A, golongan darahnya O, golongan darahnya AB. Kalau sekarang enggak, ada resusnya. Golongan darahnya A, resusnya positif atau negatif. Jadi mohon panjenengan semua yang sudah diperiksa ataupun yang belum, nanti kan dapat kartu golongan darah itu, nanti ada golongan darah apa, resusnya apa, itu nanti kalau sudah kering di foto dilaminating, ditaruh di dompet. Karena kematian ibu bersalin yang menduduki angka tertinggi itu ibu yang mengalami persalinan dan ibu yang bersalin dan mengalami perdarahan. Jadi itu penting sekali, walaupun kelihatannya sepele, tapi tetap dilaksanakan dan harus diingat-ingat, harus tahu golongan darahnya apa, resusnya apa. Kemudian di situ nanti juga diambil sampel urin untuk wanitanya, itu untuk cek kehamilan. Mau ke puskesmas? Kenapa calonnya wanita itu dites kehamilan? Karena semua sudah tahu bahwa melakukan hubungan seksual sebelum nikah itu dosa besar, okay? Tapi ada saja namanya setan, okay? Itu ada saja calon pengantin yang ternyata positif hamil juga. Nanti kalau terdapat positif kehamilan, nanti Bu Bidan akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, akan dihitung usia kehamilannya berapa. Nanti itu wewenang dari KUA sendiri, dari kehamilan berapa itu yang diperbolehkan nikah atau tidak, itu kami tidak punya ikut campur. Kami hanya memberikan data yang valid dari puskesmas, usia kehamilannya berapa, dan nanti juga akan diklarifikasi sama calon pengantin laki-lakinya dengan cara kami sendiri yang akhirnya ketahuan bahwa itu benar yang menghamili calon suaminya atau tidak. Nanti kami punya teknis tersendiri di puskesmas bagaimana caranya agar mengetahui bahwa yang menghamili calon istrinya itu calon suaminya atau bukan. Kalau misalkan bukan calon suaminya, nanti kan kami sampaikan juga bahwa misalkan usia kehamilannya sudah berapa minggu, usia kehamilannya misalkan dari hasil pemeriksaan lebih lanjut dari kami diketahui sudah 12 minggu. Terus kami tanyakan pada calon suaminya, panjenengan pernah merasa melakukan hubungan terlarang sama calon istrinya?
usia misalkan berapa pertama kali melakukan kapan, misalkan seminggu yang lalu, berarti kan pada usia kehamilan sudah 12 minggu, berarti sudah ada yang mendahului, ya. Itu kami punya trik bagaimana caranya supaya nanti ketahuan bahwa itu yang melakukan bukan calon suaminya. Selanjutnya nanti calon pengantin mau memutuskan diteruskan dengan calon itu atau tidak, monggo, dosa ditanggung sendiri. Dan itu kan nanti rancu di nasabnya nih Pak. Nasabnya itu binnya siapa kita rancu, tapi yang jelas kami sudah menyampaikan apa adanya hasil pemeriksaan yang kami lakukan di puskesmas. Karena ada saja yang calon suaminya istilahnya buat tepok. Tadi saya ingat Pak Miftahudin, kita nyantai aja ya, buat cerita-cerita saja ya. Ini bukan cerita masalah aib. Jadi pengalaman yang kami temui di puskesmas itu betul ada yang seperti itu. Beliau wanitanya itu kerja di Jakarta, qadarullah itu dihamili oleh majikannya. Setelah itu pulang, kemudian sudah tahu dalam keadaan hamil, tapi majikannya tidak mungkin untuk menikahinya karena takut sama istrinya dan lain sebagainya. Intinya tidak takut dosa, berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab dan tidak takut dosa. Intinya seperti itu, sehingga si wanitanya pulang ke desanya, kemudian untuk menanggung malu bukan malu pada Allah tapi malu di masyarakat dan lingkungannya. Kemudian si wanitanya terus terang cerita sama orang tuanya, majikannya hanya bertanggung jawab sebatas materi, masih sampai persalinannya nanti ditanggung. Kemudian akhirnya si wanitanya dinikahkan dengan orang yang tunanetra yang berada di desanya. Kemudian kami sampaikan bahwa si calon istrinya itu sedang dalam keadaan hamil gitu. Terus calon suaminya itu sudah tahu dan beliaunya merasa ikhlas untuk menjalaninya karena untuk menolong. Mungkin di sini apa ya, tambal sulam gitu ya, si laki-lakinya butuh karena beliau merasa punya kekurangan cacat ya, dia tunanetra, yang si wanitanya juga butuh, yang penting lahir ada bapaknya, seperti itu. Sebenarnya ini tidak patut untuk dicontoh ya. Yang jelas kita harus warning, harus hati-hati apalagi sebagai seorang wanita. Ini sangat dirugikan ya, sangat dirugikan di sisi wanitanya. Karena apa? Harusnya beliau normal, harusnya mendapatkan yang bukan tunanetra dan di mana usianya lebih tua sekali. Ini sangat disayangkan sekali ya, karena tidak bisa menjaga nafsu sehingga terjadi seperti itu. Nah, kemudian persiapan gizi itu meliputi kita nanti di puskesmas itu akan dilakukan pemeriksaan lila. Lila itu lingkar lengan atas, nanti diukur dari puskesmas. Kalau yang hasilnya, tapi yang diukur itu cuma wanitanya saja, yang laki-laki tidak. Kenapa wanita? Karena wanita itu yang nantinya akan mengandung, yang akan hamil, yang akan melahirkan. Jadi ukuran lingkar lengan atas pada wanita itu minimal 23,5 cm. Apabila ada yang kurang dari itu, berarti si wanita sudah dikategorikan sebagai kek
penderita KEP atau kekurangan energi kronis. Hubungannya apa ya Bapak Ibu? Hubungannya panjenengan nanti saat melahirkan power atau kekuatan untuk mengejar itu kurang kalau lilanya kurang dari 23,5 cm karena nanti saat melahirkan itu begitu bayi rasa ingin mengejar, ibunya harus berusaha untuk mengejar kalau waktu yang sudah ditetapkan, kalau sudah pembukaan lengkap. Apabila ibu itu mengalami KEP atau kekurangan energi kronis, maka kekuatan untuk mengejarnya itu kurang, powernya itu kurang. Jadi bayi tidak lahir-lahir dan nanti bisa mengakibatkan macet di perjalanan. Panjenengan sudah melahirkan ya, sudah tahu ya bahwa lahiran ibu tidak keluar sendiri, harus ada usaha kan, usaha dari panjenengan, ayo ibu, ayo dan ayo gitu ya, ibunya ngeden, tapi ternyata karena mengalami kekurangan energi kronik atau KEP, maka ngedennya tidak kuat, akhirnya harus dibawa ke rumah sakit, harus dioperasi. Itu makanya harus dipersiapkan dari awal sebelum panjenengan hamil. Itu nanti kalau yang mengalami KEP dari puskesmas itu akan dikasih tahu bagaimana caranya supaya tidak KEP. Ini saya lihat sepertinya panjenengan mungkin kalau nggak KEP mungkin pas-pasan. Saya tidak bawa matlain, saya itu tidak bisa mengukur. Itu panjenengan nanti harus makannya, konsumsi makanannya itu lebih banyak, lebih banyak dan lebih berprotein, bervitamin, supaya nanti kalau saat sudah nikah, hamil, melahirkan itu betul-betul siap. Kemudian selain dari persiapan gizi, juga persiapan untuk imunisasi. Imunisasi yang dimaksud di sini itu imunisasi untuk pencegahan penyakit tetanus toksoi. Itu yang diimunisasi wanitanya laki-laki wanita dan wanitanya lagi. Kenapa? Karena untuk mendapatkan keturunan yang lebih sehat, yang lebih produktif, baik fisik maupun mental, itu berasal terutama dari wanitanya, dan salah satu pendukungnya yaitu wanita yang terlindungi dari penyakit tetanus toksoi. Untuk wanita usia subur itu harus mendapatkan imunisasi TT sebanyak 5 kali. Kalau yang panjenengan waktu SD-nya, kalau ada Bu Bidan datang ke SD, dicuplik ya istilahnya ya, itu tidak pernah menolak, ikut terus, berangkat terus, tidak izin, itu berarti sudah dilakukan imunisasi TT sebanyak 3 kali. Nah, dari 3 kali menuju ke 4-nya itu jaraknya minimal 1 tahun. Dari panjenengan SD sampai panjenengan menikah tentunya sudah lebih dari 1 tahun. Untuk jarak di sini jarak interval minimal 1 tahun itu minimal, tapi kalau lebih dari 1 tahun tidak mengapa. Walaupun lebihnya berapa tahun, 5 tahun, 10 tahun tidak apa-apa. Tapi minimalnya itu 1 tahun itu panjenengan akan diimunisasi saat ke puskesmas untuk konseling kesehatan. Itu berarti imunisasi yang ke berapa? 4. Yang ketiga 1, 2, 3 saat SD, yang keempatnya saat mau nikah di puskesmas. Panjenengan nanti diingat-ingat kapan untuk mendapatkan imunisasi TT yang terakhir atau yang kelima. Jaraknya minimal, interval minimalnya 1 tahun lagi. Kalau panjenengan ke puskesmas
puskesmas diimunisasi tanggal 3 Mei tahun 2023, berarti paling cepat tanggal 3 Mei tahun 2024 panjenengan baru bisa meminta untuk diimunisasi TT yang kelima. Kalau ibu sudah diimunisasi TT sampai 5 kali, berarti itu ibu sudah terlindungi dari penyakit tetanus toksoid sepanjang 25 tahun ke depan dari ngitung dari yang terakhir. Oke. Misalkan 2 Mei tahun 2024 nanti ditambah 25 berarti tahun 49 ya, 2049 itu panjenengan masih terlindungi, atau bahasanya terlindungi seumur hidup. Cuma bukan berarti panjenengan 25 tahun lagi mau meninggal, tidak. Masalah umur Allah, rahasia Allah, kita tidak tahu. Jadi kembali seperti tadi saya sampaikan bahwa 50.000 tahun sebelum penciptaan bumi dan langit itu partinya jenengan, rezekinya jenengan sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Itu untuk persiapan TT. Slide selanjutnya. Nah, sebelum ke selanjutnya saya sampaikan juga perda yang ada di Puskesmas Jatiroke dengan puskesmas yang lain, yang lain daerah, lain kabupaten mungkin itu tidak sama, Pak. Jadi untuk perda di kami itu calon pengantin wanita yang dilakukan untuk cek laboratorium. Kalau laki-lakinya hanya diajukan, dan itu nanti dipilih sesuai dengan kayak misalkan dari penampilan itu mencurigakan kena HIV, itu baru calon suaminya diperiksa, karena perdanya yang calon suami itu baru anjuran. Jadi memang yang diperiksa itu hanya wanitanya saja, yang laki-laki tertentu. Tapi mohon maaf Pak, barangkali ini jadi kendala selama ini. Walaupun yang diperiksa itu cuma calon wanitanya saja, calon laki-lakinya itu wajib datang, harus datang ke puskesmas. Kenapa? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, calon suami itu harus tahu status kesehatan calon istrinya, terutama yang paling rawan itu dites kehamilan dan yang lain sebagainya. Misalkan istrinya punya penyakit hepatitis kan menular ya, itu nanti dikasih tahu supaya tidak tertular, atau punya penyakit menular yang lainnya yang melalui seksual dan lain sebagainya nanti akan diberitahu. Jadi wajib hukumnya untuk datang calon suaminya. Barangkali selama ini kenapa sih yang dicek wanitanya tapi calon suaminya harus ikut? Di antaranya itu kita ini nanti barangkali perlu disampaikan untuk dari pihak KUA. Itu pertama yang paling riskan itu untuk dicek kehamilannya, itu menyangkut nasab, menyangkut itu benar dari calon suaminya apa bukan. Karena kalau calon suaminya tidak ikut, itu kan si wanitanya bisa berkilah, bisa berbohong. Saya hamilnya baru ini kok, baru 3 bulan gitu. Ternyata 6 bulan kemudian lahir. Ini kan lahir prematur, bisa saja kan bilang seperti itu, belum waktunya lahir gitu. Tapi kalau si calon suaminya datang sendiri, nanti akan tahu dan mendengar sendiri dari petugas kesehatan itu. Kemudian kita lanjutkan untuk tadi Pak yang tadi masih ya menjaga kebersihan organ reproduksi. Bapak Ibu, hamil itu prosesnya
dari pembuahan ya, pembuahan bertemunya sel laki-laki dengan perempuan itu melalui hubungan seksual. Ini tidak tabu ya, Ibu jelaskan di sini nih. Hubungan seksual itu nanti dari alat vital, yang alat vital laki-laki dimasukkan ke alat vital perempuan, itu yang akan terjadi proses kehamilan nanti. Untuk itu paling penting sebelum melakukan itu, kita harus menjaga kebersihan organ reproduksi. Dengan cara apa? Kita mulai dari luar dulu. Kita jaga dari luar dulu. Dari luar kita sebaiknya memakai celana dalam itu sehari gantinya 2 kali, ya, minimal 2 kali. Kalau saya lebih dari itu, saya setiap kali habis mandi juga saya ganti. Setiap kali kalau tidur saya nggak biasa untuk memakai celana dalam. Pagi sebelum berangkat ke kantor, mandi, siang, terus sebelum sholat zuhur saya ganti, sore juga saya ganti, baru kalau malam saya lepas, karena itu tidak baik untuk nafas ya. Kalau kita mau tidur tuh hendaknya pakaian longgar-longgar. Kemudian tidak menggunakan pakaian dalam yang ketat, ya. Pakaian dalamnya jangan pakai yang ketat, ya, yang cari yang longgar saja. Terus jangan pakai bahan yang sintetik, kresek-kresek. Ada ya celana dalam yang kadang 10.000 3 itu bahannya kayak apa? Nilon apa itu agak resek-resek itu tidak merusak kekeringan, itu tidak bagus. Kemudian membersihkan organ reproduksi itu kita dari luar, dari depan ke belakang. Maksudnya gini, kita habis buang air kecil atau buang air besar ya, kita cebok itu jangan ini dari luar ke dalam, itu jangan, tapi dari depan ke belakang atau menuju keluar, intinya seperti itu. Kenapa? Karena supaya kotorannya tidak masuk ke dalam, atau laki-laki juga tidak menempel ke uretra atau lubang yang untuk kencing, ya. Kemudian memakai handuk itu yang kering dan bersih. Jangan memakai handuk yang lembab. Karena apa? Kalau panjenengan memakai handuk yang lembab, itu nanti akan bisa mengakibatkan biar keringat yang gatal, jamur, akan mengakibatkan jamur. Kalau di bagian V, di sini namanya bagian V ya, itu kita kena jamuran, itu pastinya nanti akan merasakan gatal. Kalau orang gatal di bagian selangkang ini gatal, nanti kan tentunya akan digaruk-garuk ya, akan digaruk-garuk. Apalagi kalau tidur kita nggak terasa ya, kita garuk sekuat-kuatnya sampai lecet ya. Lecet itu akhirnya menimbulkan infeksi. Kalau sudah infeksi itu akan menjadi istilahnya koreng ya. Dan koreng itu kalaupun diobati itu akan meninggalkan bekas yang tidak elok, tidak cantik. Panjenengan bisa bayangkan semua. Orang menikah, kalau sudah menikah itu diperbolehkan untuk melihat bagian manapun dari pasangannya. Panjenengan mau melihat yang lebih-lebih, mau melihat selangkangan, mau melihat dimanapun, sah, boleh, halal. Panjenengan coba bayangkan kalau panjenengan nikah terus mau melakukan hubungan seksual, sedang pemanasan dulu, kemudian sampai ke arah situ, ternyata yang dilihat karena terjadi tadi infeksi dan yang membekas, apalagi kalau belum sembuh ya, udah berbau, itu
akhirnya apa? Pasangan panjenengan itu akan merasa minatnya berkurang untuk melakukan hubungan seksual. Misalkan jangankan ini saja yang sudah sembuh ya, sudah sembuh tapi karena ada ini infeksi sembuh terus ada bekas tapi belaker itu calon suaminya lagi pemanasan melihat sampai ke situ, oh ternyata calon istriku jorok sekali, ininya pemandangannya ruwet, nggak bagus sekali. Akhirnya nun sewu yang tadinya sudah ereksi menjadi mengkeret kembali. Itu bisa terjadi. Ini kenapa perlu saya sampaikan, karena ini nanti salah satu penyebab yang menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga. Apalagi kalau yang infeksi dan belum diobati, sudah ngoreng, ya belum diobati, baunya wow nggak sedap, itu sudah begitu calon suami pengen mencium ke arah situ atau sebaliknya calon istri itu sudah tidak ada lagi minat. Akhirnya nanti bisa-bisa pasangan itu akan berpikir yang lain, membayangkan punya orang lain dan terjadinya perselingkuhan. Hati-hati ya Bapak Ibu, hati-hati. Ini biarpun kelihatannya itu sangat sepele ya, tapi betul-betul harus diperhatikan ya tadi. Kemudian untuk wanita itu hindari memakai pembersih kewanitaan yang terlalu sering. Ceritanya pengantin anyar, nanti ya misalkan yang belum nikah, ada yang sudah nikah kan ini jenengan cuma melegakan saja gitu. Kalau nggak salah ketemu saya di puskesmas sih. Panjenengan ceritanya belum menikah ya, terus sesudah menikah karena namanya pengantin baru itu melakukan hubungan semalam tidak satu kali, lebih dari itu. Nggih Pak, pengantin baru seperti itu Pak. Oh kadang-kadang, tidak semuanya. Ada yang baru satu kali sudah nangis ya Pak ya, kesakitan, gagal maningson. Itu panjenengan misalkan yang melakukan tidak satu kali terus, ada juga yang orang hiperseks itu berkali-kali melakukan. Itu si wanitanya biar keset terus, biar si laki-lakinya bahagia terus akhirnya dibersihkan terus, memakai lagi cairan pembersih kewanitaan boleh, memakai tidak boleh terlalu sering. Tahu, ibu-ibu tahu yang pembersih kewanitaan? Sebenarnya saya nggak boleh mencontohkan ini tuh untuk pemahaman saja ya, seperti resik V ya, tahu ya. Tidak boleh terlalu sering karena di daerah reproduksi wanita itu perlu kelembaban juga. Kalau terlalu sering juga nanti akan mengakibatkan kekeringan, dan kalau itu sudah juga mudah untuk terjadi infeksi yang selanjutnya dan seterusnya seperti yang tadi saya uraikan, karena memakai handuk yang lembab apalagi kotor yang mengakibatkan nanti terjadi jamur. Kemudian untuk wanita memakai pembalut tipis tidak boleh terlalu lama. Namanya apa ya yang pembalut tipis itu? Ada yang tahu? Kadang ada ya yang suka wanita memakai ya, itu tidak boleh terlalu lama. Kemudian kalau sedang datang bulan itu memakai pembalutnya itu paling lama 4 jam, tidak boleh lebih dari 4 jam. Misalkan pagi panjenengan mau kerja gitu ya, terus berangkat tadi pagi misalkan jam 6 pagi pakai ya,
7, 8, 9, 10 itu harus sudah ganti, jangan gantinya nanti pulang kerja lah. Emang misalkan datang bulan hari ke-5 kan sudah kalas-kalas tawong belum penuh, nanti gantinya nanti aja kalau sudah pulang dari kerja. Itu tidak boleh, itu pun nanti bisa mengakibatkan jamur kalau terlalu lama. Jangan sayang belinya, tapi panjenengan lebih memperhatikan kesehatan reproduksi panjenengan. Kemudian kalau wanita yang sering kemudian yang berbau juga berwarna, itu harap memeriksakan diri ke puskesmas atau petugas kesehatan yang terdekat, karena itu menandakan ada sesuatu yang mengganggu untuk reproduksi wanita atau calon bayinya kelak, ya. Kemudian kalau di sini yang datang semua muslim ya, semua muslim, insya Allah sudah sunat semua kan? Sudah sunat semua ya? 2 kali. Kok 2 kali sih mas? 2 kali sunatnya. Oh iya. Saya jadi ingat Pak. Ini cerita pribadi. Jadi saat suami saya meninggal kena qadarullah, kena corona. Padahal suami saya paling taat untuk pakai masker, cuci tangan, bahkan ini aja pintu saja itu disemprot semua. Tapi qadarullah mungkin pas saat sholat Jumatan teman-temannya banyak yang tidak pakai, walaupun beliau pakai. Qadarullah kena corona, meninggal dunia saat kena corona. Kemudian saya berpikir saya tidak pengen menikah lagi karena saya sudah tua, usia saya sudah di atas 50 tahun. Tapi ada orang yang datang, beliau menghitung masa idah saya. Yang menghitung itu beliau. Begitu hari selesai hari itu juga masa idah saya, datang seseorang meminta untuk menikahi saya. Saya bilang sepeninggalan suami saya tidak akan menikah lagi dengan siapapun sampai kapanpun. Langsung dijawab oleh beliau, berarti Umu sudah melawan takdir. Seperti itu. Saya nggak tahu itu melawan takdir atau gimana, yang jelas saya nggak pengen nikah lagi karena saya sudah tua dan malu itu. Kemudian masih dirayu juga, namanya juga laki-laki, jago rayu nih. Masih dirayu juga. Orang jadi janda itu banyak fitnahnya. Nanti akan mengalami banyak kesulitan, pasti itu. Saya bilang itu mungkin kalau janda yang masih muda. Kalau saya janda sudah tua, insya Allah tidak. Oh, nggak bisa. Usia itu bukan batasan untuk terjadinya fitnah, katanya. Saya masih tetap tidak mau. Beliau tidak putus asa, akhirnya ke rumah orang tua saya. Beliau menceritakan bla 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 dan lain sebagainya. Pada Allah beliau itu mu'alaf, beliau Cina. Orang tua saya setelah tahu autobiografinya dari orang tersebut, yang pertama ditanyakan itu orang tua saya bisikin saya, itu sudah sunat apa belum? Karena beliaunya Cina. Nah, kok nanyanya sama saya? Saya jadi bingung, Pak. Harusnya nanyanya ini kan ada orangnya mau ditanyakan. Terus saya juga malu untuk menanyakan, coba Bapak aja yang nanyain. Enggak lah, Bapak juga malu, enggak berani. Terus saya beranikan diri untuk menanyakan. Afwan, Abi, kata Bapak, Abi itu udah disunat belum? Saya bilang itu. Terus si beliaunya menjawab, perlu bukti, mau diperlihatkan. Maaf ya, ini bercanda saja, tidak boleh belum nikah. Jadi yang pertama itu
yang ditanya sudah sunat atau belum. Tapi ibu-ibu, bapak ibu, sekarang itu bukan orang muslim saja yang disunat. Orang non muslim saja sekarang sudah pada tahu fungsinya sunat. Jadi seperti kita mungkin kenal, ada yang kenal Dr. Sandi Wahab ya, itu suaminya Dr. Rita, itu kan non, itu juga sunat, karena terutama orang kesehatan itu sudah tahu fungsinya sunat. Fungsinya sunat itu salah satu kan untuk kesehatan, jadi membuang kotoran-kotoran sehingga nanti juga akan akan menghasilkan keturunan yang lebih sehat dari alat reproduksi yang lebih sehat, diantaranya dengan membuang kotoran. Jadi memang itu sunat itu kan sunnah Rasul ya. Semua sunnah Rasul itu pasti ada manfaatnya, pasti kita syariat Islam itu kita harus yakini dan kita imani. Semua pasti ada manfaatnya. Bahkan sampai mungkin panjenengan ada yang belum tahu ya, lalat kalau masuk ke gelas ya, maka dicelupkan. Karena apa? Lalat itu punya dua sayap. Sayap yang satu itu mengandung racun, yang satunya itu mengandung penawar racun. Kalau kita celupkan sekalian biar dua-duanya sayap itu bisa masuk, itu minuman itu masih bisa kita minum kembali. Itu boleh, memang syariat Islam itu memang benar-benar dalam Al-Quran itu sudah benar-benar Allah yang Maha Tahu. Ada mungkin ulama yang menentang terus mengadakan penelitian, ternyata memang benar seperti itu. Jadi harus kita imani dan kita yakini. Kalau boleh tahu, saya masih dikasih waktu berapa menit atau barangkali mau yang lain? Habis ini mungkin dari ini ya, Pak Hamzah. Ya, kalau masih ada silakan untuk dilanjutkan ke slide berikutnya. Ini organ reproduksi perempuan. Ada ini ya Pak ya. Ini yang laki-laki, yang perempuan dulu. Jadi nggak usah. Ini untuk kehamilan, ya. Kehamilan itu adanya nanti di pertama itu yang ovarium itu tiap bulannya mengeluarkan indung telur kalau tidak dibuahi dan tidak bertemu dengan sel mani laki-laki, maka akan berubah menjadi darah haid ya. Panjenengan itu haid itu dari itu ovarium, okay. Kemudian itu ovarium itu masuknya dari mana? Sel mani laki-laki itu dari leher rahim melalui lubang vagina. Masuk dari lubang vagina dulu, tadi yang saya terangkan, agar dipersiapkan dari luar reproduksi tadi kan sudah ya, dari luar ya. Nanti dari lubang vagina, kemudian masuk melalui leher rahim nanti akan disalurkan ke rahim dan akan masuk ke saluran telur. Kemudian kalau sudah ini akan menjadi pembuahannya di rahimnya gitu. Kemudian untuk yang laki-laki Pak, nah ini yang alat kemaluan laki-laki ya, berawal dari gland penis. Kalau wakaji ya, wakaji wong lanang ya, itu kayak kopiah ya, itu gland penis. Kemudian yang batangnya itu namanya penis. Kemudian yang di bawahnya itu skrotum. Di dalam skrotum itu kulitnya. Kalau yang di dalamnya namanya testis.
kemudian ada kandung kemih, vas deferens, juga tulang kemaluan, itu juga ada prostat serta vesikula seminalis. Dari memasukkan penis ke dalam vagina, maka akan keluar cairan mani yang menuju ke leher rahim ibu dan menuju ke ovarium, terjadi pembuahan di rahim, maka terjadilah kehamilan. Makanya anak panjenengan ini yang sudah punya anak maupun belum, hati-hati ya, jangan sampai itu untuk main-mainan, karena kalau wanitanya sudah bali, laki-lakinya sudah bali, itu kemungkinan besar akan terjadi kehamilan. Kalau untuk kehamilan yang ideal itu kehamilan yang direncanakan, diinginkan, dan dijaga perkembangannya secara baik. Artinya gini, seperti tadi pemeriksaan awal kan dilakukan cek kesehatan, diantaranya hemoglobinnya, lilanya. Itu kalau panjenengan direncanakan artinya harus sudah siap untuk itu. Usianya ya, usia itu minimal 20 tahun paling bagus untuk hamil, maksimal 35 tahun. Kita harus sudah merencanakan dalam kita sudah mencapai usia 20 tahun, tapi kok lilanya masih kurang dari 23,5 cm. Itu bagaimana kita supaya meningkatkan lila atau lingkar lengan atas. Kemudian bagaimana kita meningkatkan hemoglobin yang kurang dari 11 dengan pola makanan yang sehat. Itu artinya kita merencanakan. Sesudah itu dijaga perkembangannya secara baik dengan cara memeriksakan kehamilan. Okay? Kemudian kalau kehamilan yang tidak diinginkan itu kehamilan biasanya karena di luar ini nikah, belum nikah tapi sudah tekdung istilahnya ya. Tekdung benar. Orang sini mengatakan tekdung, sebenarnya tekdung itu apa ya? Kalau saya itu suami saya bilang tekdung itu teknisi gedung. Jadi suami saya yang tadi saya ceritakan, yang Cina itu, beliau polisi tapi dulu juga pernah jadi ketua tekdung, teknisi gedung di kepolisian di Polres Indonesia itu seperti itu. Tapi kok di sini saya dengar tekdung itu hamil duluan, saya nggak ngerti, tapi saya akhirnya tahu kalau itu tekdung itu istilah hamil duluan, tapi singkatan atau apa saya tidak tahu. Kemudian akibat dari gagal KB, misalkan ikut KB suntik tapi waktunya harus sudah suntik lupa atau tidak punya uang atau tidak ada yang mengantar dan lain sebagainya, akhirnya kebobolan jadinya hamil. Itu juga salah satu kehamilan yang tidak diinginkan. Kemudian bisa juga pada wanita usia subur yang tidak ingin punya anak tapi tidak menggunakan kontrasepsi. Lah orang KB tapi pan KB ben KB lahir KB, ternyata dia wanita usia subur. Orang kadek nantinya menyesal hamil, tidak ikut KB tapi hamil, akhirnya terjadilah kehamilan yang tidak diinginkan. Seperti berikutnya. Terus selanjutnya, nah agar kehamilan bisa diatur, hendaknya panjenengan nantinya menggunakan kontrasepsi. Kontrasepsi itu ada yang jangka pendek, ada jangka panjang, ada yang alami. Kalau yang jangka pendek misalnya pil, kondom, suntik, itu kalau yang menggunakan itu kalau yang anaknya baru 1 dan anaknya sudah lebih dari 2 tahun silakan memakai itu. Tapi kalau anaknya 1 masih bayi, ya bagusnya yang jangka panjang, minimal pakai implan yang 3 tahun. Jadi nanti 3 tahun
paling sedikit 2 tahun itu baru hamil kemudian, karena menyusui juga yang paling bagus kan 2 tahun. Ada ya Pak ya, Pak Mirta lebih tahu bahwa menyusui ibu menyusui itu paling bagus 2 tahun ya. Jadi ini makanya kalau kita memakainya yang jangka pendek itu kurang efektif, bisa saja terjadi kebobolan. Kemudian bagi yang sudah punya anak 2, lebih bagus itu pakainya IUD, intrauterina. IUD itu yang dimasukkan ke dalam rongga rahim, itu IUD. IUD itu sekitar 8 tahun itu bagi yang sudah punya anak lebih dari cukup nih. Kemudian KB alami, pantang berkala, ada lagi istilah cengkir. Itu dosa enggak Pak, cengkir? Cengkir itu kalau laki-lakinya lagi kenceng suruh semingkir, dosa ya? Kan enggak boleh. Itu kan kita melayani suami kan wajib. Jangan dipakai yang pantang berkala yang dipakai di sini. Itu kita menghitung masa subur yang paling bagus, tapi itu pun kita harus menstruasinya itu lancar. Tiap bulan pasti datang bulan, tanggal tiap bulannya datang bulan, dan tiap bulannya misalkan seminggu terus 5 hari terus baru bisa dihitung. Kalau datang bulannya tidak lancar itu tidak bisa untuk menghitung masa subur. Biar panjenengan tahu nanti saya ini hamil apa enggak sih ya, itu coba kenali tanda-tanda kehamilan ya. Tanda kehamilan itu diantaranya ada rasa tidak nafsu makan, mual, muntah, pusing, terutama kalau pagi itu seringkali kencing. Terus kalau panjenengan mengalami seperti itu, hendaknya lakukan pemeriksaan. Akan lebih akurat kalau pemeriksaannya itu dilakukan di petugas kesehatan, bisa di puskesmas, bisa di bidang praktek swasta atau ke dokter praktek. Kemudian nanti setelah diketahui panjenengan hamil, itu dalam pemeriksaan kehamilan itu minimal ada 11 yang harus dilakukan. Pertama, menimbang berat badan untuk mengetahui perkembangan bayinya. Kemudian pengukuran tekanan darah ibu untuk mengetahui tanda bahaya, karena salah satu tanda bahaya dari ibu hamil itu ibu yang mengalami preeklamsi berat, ya, tekanan darah tinggi itu bisa lahirannya kejang-kejang. Kemudian nilai status gigi dengan ukur lingkar dan atas tadi sudah saya sampaikan minimal 23,5 cm. Kemudian pengukuran janin atau tinggi fundus uteri. Nanti misalkan hamilnya sekian, itu dari sifisis diukur sampai ke sini berapa, ada berapa senti. Nanti petugas kesehatan akan menghitung sesuai nggak sih usia kehamilan sekian minggu dengan tinggi fundus uteri berapa senti. Kalau tidak sesuai nanti akan ada konseling yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Kemudian tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin. Presentasi janin itu maksudnya posisi janin di dalam perut. Kalau masih di dalam perut belum lahir itu dinamakan janin. Tapi kalau sudah lahir dinamakan bayi hingga berusia 1 tahun. Kalau lebih 1 tahun nanti berarti anak balita. Nah, itu presentasinya bagaimana? Itu ditentukan oleh petugas kesehatan. Yang normal itu saat menjelang trimester ketiga itu posisi kepalanya harus sudah di bawah. Ya, kalau berada di samping kiri atau kanan itu namanya lintang, posisi lintang.
Kalau kepalanya berada di atas berarti posisinya sungsang. Itu kalau lintang sungsang itu susah untuk lahiran secara normal. Tapi kalau masih punya waktu, diketahuinya saat kehamilan usia 7 bulan misalkan, itu masih ada cara-cara yang bisa dilakukan supaya panjenengan bisa lahir dengan normal, kepalanya berada di bawah. Nanti diajari panjenengan seperti orang sujud, tapi kepalanya miring, perlu ditandalkan pagi dan sore minimal 15 menit supaya nanti posisi si janin itu kepalanya berada di bawah. Kemudian denyut jantung janin nanti petugas kesehatan itu sudah pintar-pintar. Kalau posisinya normal berarti kira-kira berada 3 cm dari pusat sebelah kiri atau kanan, ditempelkan alatnya, nanti akan terdengar denyut jantung janin. Untuk normalnya itu tidak lebih dari 160, tidak kurang dari 120 kali per menit. Kalau kurang dari itu berarti kurang atau lebih dari itu berarti bayi mengalami janin fetal distress atau janinnya tidak sehat. Selanjutnya untuk penilaian status imunisasi tadi sudah saya jelaskan tentang imunisasi untuk mencegah penyakit tetanus toksoid, di mana idealnya 5 kali, 3 kali waktu SD, 1 kalinya saat catin, 1 kalinya lagi 1 tahun minimal setelah calon pengantin. Kemudian pemeriksaan kesehatan gigi. Sekarang itu ibu hamil itu setiap hamil minimal 1 kali ke puskesmas untuk melakukan ANC terpadu. Maksudnya terpadu itu nanti tidak cuma diperiksa dari bidan saja, tapi nanti akan dikonsulkan ke dokter gigi, dikonsulkan ke dokter umum, dikonsulkan ke ahli gizi, dikonsulkan ke laboratorium. Itu untuk ANC terpadu. Panjenengan nanti kalau hamil ke puskesmas mau ANC terpadu, datangnya harus pagi. Nanti ada pendaftaran tersendiri untuk ibu hamil, karena kalau dicampur dengan yang lain, ibu hamil ANC terpadu itu dari mulai ambil antrian, ngantri untuk dipanggil ke pendaftaran, kemudian ngantri di ruang kesehatan ibu dan anak. Setelah diperiksa nanti dikonsulkan, dicek laporannya. Setelah selesai laporan ke KIA lagi, terus dikonsulkan ke dokter gigi, habis itu dikonsulkan ke dokter umum, dikonsulkan ke ahli gizi, baru kembali lagi ke KIA. Jadi memang prosesnya lama, makanya panjenengan datangnya harus lebih pagi. Itu untuk mengetahui kesehatan ibunya. Kemudian tablet tambah darah. Tablet tambah darah itu tadi sudah saya sampaikan bahwa hemoglobin yang dicek saat tes mau nikah itu kekentalan darah merah wanita usia subur normalnya 11 sampai 14 gram %. Apabila kurang dari 11 berarti ibu mengalami anemi. Ada yang tahu tanda-tanda orang terkena anemi? Masih ingatkah waktu sekolah di SMA, SMP, Bu Bidan datang memberi penyuluhan? Masih ingat? Ingat, Mbak? Ini kenapa tadi berjauhan sekarang maunya? Kalau tanda-tanda orang mengalami anemi itu ada 5L. Letih, lesu, lelah, lemes, lalai. Lalai itu pelupa. Calon pengantin dikasih tablet FE atau tambah darah. Kenapa? Supaya diantaranya satu yang jelas untuk mempersiapkan kehamilan. Yang kedua,
itu panjenengan nanti saat dirias, coba bayangkan kalau mengalami 5L itu, lagi jadi pengantin, dijajar, dirias, lemes, ngantuk, ya, kayak orang nggak semangat gitu ya. Bisa juga nanti dikiranya wong dari pengantin kok orang seneng, apa sarahane kurang akeh, apa emasnya gawane emas enom kabeh, apa kabar dan grengseng, kan mungkin seperti itu kan ya. Namanya sedang jadi pengantin harus kan cerah ya, cerah, memperlihatkan kegembiraan ya, sedang merayakan pernikahannya. Itu penting sekali diberikan untuk tambah darah atau tablet FE. Kemudian tes laboratorium sudah saya jelaskan, tata laksana kasus juga sudah saya singgung apabila terjadi kurang darah atau lila dan lain sebagainya. Kemudian tatap muka atau konseling tentang kehamilan ini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di desa-desa, semua desa itu sekarang ada program yang namanya kelas ibu hamil. Kelas ibu hamil itu nanti yang mengadakan itu ibu-ibu bidan desa. Ibu-ibu bidan desa nanti harus menguasai di desa saya itu ada berapa sih yang hamil. Nanti kalau panjenengan hamil belum diketahui oleh bidan desanya, segera melapor sehingga panjenengan nanti akan dimintai HP-nya dan waktu tertentu akan dihubungi untuk melakukan tatap muka atau konseling tentang kehamilan atau kelas ibu hamil. Di situ panjenengan akan menanyakan apa saja seputar kehamilan, bagaimana merawat kehamilan, bagaimana nanti bersalin di mana, biayanya seperti apa, itu nanti ada di kelas ibu hamil. Nah, kalau panjenengan hamil, hendaknya panjenengan periksa dan nanti akan mendapatkan buku kesehatan ibu dan anak. Di situ informasi dan catatan tentang kehamilan, termasuk juga perencanaan, persalinan dan pencegahan komplikasi atau P4K. Itu Monsewu, tapi sekarang ngapunten bukunya sedang kehamilan, sudah kehabisan, sehingga banyak juga yang beli lewat Shopee. Itu di situ yang ada kartu P4K yang itu perencanaan persalinan dan pencegahan itu kan tertera nama ibu, taksiran persalinan, kira-kira persalinannya tanggal berapa, yang menolong persalinan itu pengennya siapa, bidan atau puskesmas atau dokter spesialis dan lain sebagainya. Tempat persalinannya misalkan di puskesmas, di Ponen, pendampingnya nanti suami atau barangkali suaminya kerjanya jauh, mungkin orang tua atau mertua. Kemudian transportasinya, kalau sekarang transportasi insya Allah gampang. Kalau ibu-ibu mau bersalin itu tinggal telepon, di desa sudah ada ambulan desa ya. Itu sekarang transportasi insya Allah tidak jadi masalah. Nah, setelah diisi semua, kalau sudah periksa kan nanti sudah tahu taksiran persalinannya kapan. Itu ditempelkan Bu di pintu, di atas pintu luar, di luar. Nanti bidan desa kan tugasnya salah satunya itu keliling desa. Begitu melihat ada ini perencanaan persalinan ditempel itu, nanti Bu bidan akan nyatet, oh ini warga saya. Karena orang periksa kan tidak harus di bidan desa ya, bisa juga di bidan yang bukan bidan desa, bidan puskesmas atau di dokter atau di puskesmas. Itu karena di dalam buku KIA isinya ada P4K ini, nanti ditempel Bu bidan desanya tahunya dari situ. Nanti kalau sudah tahu, nanti kan akan dihubungi untuk melakukan kelas ibu hamil dan lain sebagainya. Selanjutnya, nah selama hamil agar mendapatkan bayi yang sehat itu harus dijaga. Caranya pertama
tidak boleh terlalu lemah, tidak boleh terlalu capek ya. Jangan ngangkat benda yang berat-berat, suaminya aja yang disuruh. Terus kalau siang hari itu berbaring minimal 1 jam ya. Usahakan kakinya agak lebih tinggi dari perut. Supaya apa? Supaya tidak terjadi udin atau bengkak ya. Banyak ya ibu-ibu melihat ibu hamil kakinya bengkak. Kenapa? Karena ibu diberi beban yang lebih dari biasanya. Tadinya berat badannya 50 karena ada janinnya, dengan hari-hari, dengan air ketuban 5 kilo misalkan, berarti kan 55, otomatis beban si kaki kan sudah bertambah sehingga gampang sekali terjadi bengkak. Makanya dalam 1 hari itu minimal siang itu berbaring dan agak ditinggikan dengan perut supaya tidak bengkak. Kemudian tidurnya itu minimal itu 9 sampai 10 jam. Pada hamil muda itu yang bagus itu tidurnya telentang. Tapi nanti kalau sudah kehamilannya trimester ketiga, trimester 3 itu hamil 7 sampai 9. Trimester 1, 2, 3 hamil 1 sampai 3 bulan. Trimester kedua itu 4 bulan, 5 bulan. Trimester ketiga itu 6, 7, 8, 9. Yaitu tidurnya yang bagus itu miring sesuai dengan punggung janin. Nanti yang tahu janinnya, punggungnya berada di sebelah mana sih Bu, itu nanti bu bidannya. Itu yang bagus itu miring. Kemudian berpakaiannya itu jangan yang ketat, harus yang longgar dan mudah menyerap keringat. Posisi hubungan seks pun harus diatur supaya perutnya tidak tertekan. Sewu kalau sudah hamil 9 bulan itu kan perut sudah besar sekali ya. Bukannya tidak boleh melakukan hubungan, tapi mungkin bisa sewu yang lebih jelas ya. Bisa istrinya itu duduk di tempat di kursi kayak gini, terus melakukan hubungan dengan duduk posisi seperti itu, karena supaya perutnya itu tidak terlalu tertekan. Kalau terlalu tertekan itu kan lapisan yang paling luar dari janin itu kan kulit ketuban, air ketuban, pembungkus air ketuban. Sedangkan fungsi air ketuban di dalam janin itu untuk melindungi, memberi kehangatan. Allah itu sudah mengatur berapa banyak cairan air ketuban yang dibutuhkan untuk janin, supaya kalau terlalu banyak juga janin itu nanti akan susah untuk menduduki posisi yang benar, kepalanya paling bawah. Tapi kalau terlalu sedikit juga gampang pecah karena kegesek-gesek. Jadi sudah diatur banyaknya seberapa, itu Allah yang atur. Kemudian diatur kehangatannya. Allah juga sudah mengatur hangatnya air ketuban itu tidak dingin tapi hangat. Itu untuk melindungi janin dalam bayi. Itu kehangatannya seberapa itu sudah diatur sehingga janin itu akan lebih nyaman di dalam perut. Okay. Kemudian beraktivitas fisik dengan berjalan kaki selama 30 sampai 60 menit atau setengah sampai 1 jam per hari, atau berolahraga ringan seperti senam. Ada ya senam ibu hamil. Saya juga dulu pernah di rumah untuk mengatakan senam ibu hamil gratis, tapi sekarang saya kegiatan lebih banyak sehingga sementara off. Kemudian hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit menular, misalkan orang yang punya penyakit TBC ya, itu kita hindari untuk tidak berdekatan. Orang yang merokok walaupun tidak menular, karena merokok itu kan
itu orang yang melakukan merokok sendiri, laki-lakinya. Kalau yang pasif itu orang yang menghirup hasil asap orang yang merokok, itu namanya perokok pasif. Walaupun tidak merokok tapi sudah termasuk merokok, itu sangat tidak baik ya, karena itu nanti akan mempengaruhi kesehatan janinnya. Pemakaian obat dan harus sesuai dengan petunjuk dokter. Kalau sakit atau mengalami gangguan kesehatan, jangan sampai minum obat yang beli di warung, harus dengan petunjuk dokter, harus dengan periksa. Kemudian makan bergizi seimbang, termasuk sayur dan buah, 3 sampai 5 porsi sehari. Jumlahnya harus ditambahi ya kalau sedang hamil. Karena apa? Karena makan itu tidak dibutuhkan untuk ibunya saja. Sekarang di dalam perutnya sudah ada janin yang butuh juga makanan. Jadi makanan janin itu dari ibu dialirkan melalui plasenta atau usus. Usus itu nanti ususnya ari-ari yang menempel ke rahim ibu, terus nanti ada ususnya ke pusarnya janin, itu menyedot dari situ dialirkan ke janin. Makanya ibunya makannya harus lebih banyak. Nah, selain itu kita harus tahu juga apa saja sih tanda bahaya kehamilan. Pertama yaitu adanya perdarahan. Walaupun perdarahannya cuma sedikit, cuma flek, itu jangan dianggap sepele. Belum waktunya lahir tapi kok ada darah. Kemudian bengkak di kaki, tangan atau wajah disertai kepala yang sakit dan atau kejang, itu kemungkinan mengalami peningkatan tekanan darah atau yang disebut dengan hipertensi, yang mana akan terjadinya preeklamsi. Kemudian demam atau panas tinggi lebih dari 2 hari, keluar cairan ketuban sebelum tiba saat melahirkan. Tadi sudah dijelaskan bahwa fungsi ketuban itu untuk melindungi. Kalau sudah belum mau melahirkan, ketubannya sudah duluan pecah, berarti bayi tidak terlindungi. Bayi bisa cepat masuk angin, ibaratnya tidak diselimuti, karena tadinya diselimuti dengan air ketuban yang kehangatannya dan banyaknya sudah diatur oleh Allah Azza. Sekarang sudah tidak ada lagi, sehingga bayi akan mengalami fetal distress. Kemudian muntah terus dan tidak mau makan, itu juga nanti akan menimbulkan dehidrasi, dan nutrisi ke ibu maupun ke bayinya akan semakin berkurang, sehingga mengakibatkan tidak sehatnya pada ibu maupun janin yang dikandungnya. Berat badan yang tidak naik pada trimester kedua sampai ke-3 ya, berarti 4 sampai 9 bulan kok tidak naik. Tapi kalau masih dalam KM1 0 sampai 3 bulan itu tidak naik, itu masih dibilang wajar, karena di saat itu memang saat sedang terjadinya rasa mual, rasa pusing, itu sehingga nafsu makannya pun berkurang. Kemudian bayi di kandungan gerakannya berkurang atau tidak bergerak sama sekali, atau kurang dari 20 kali dalam 1 hari. Kalau terdapat tanda bahaya seperti itu tadi yang saya sebutkan, itu hendaknya cepat-cepat memeriksakan diri ke petugas kesehatan. Ya, setelah kita bahas tentang kehamilan, kita saatnya membahas tentang tanda-tanda ibu mau melahirkan. Pertama, ibu merasakan perutnya mulus, mulusnya itu teratur, mulus, bahkan semakin sering dan semakin lama. Tadinya mulusnya cuma sebentar, lama-lama kok semakin sering dan semakin lama, itu tanda-tanda mau melahirkan. Tapi kalau mulusnya
tidak teratur, kadang-kadang saja dan sebentar itu mungkin mulus karena diare atau karena kecapean, itu bisa saja. Kemudian yang kedua, keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir. Ada lendir geder-geder, ada darahnya sedikit dari jalan lahir, itu kemungkinan mau melahirkan. Kemudian keluar air ketuban dari jalan lahir, ya, udah kenceng-kenceng, ada lendir yang sama darah, kemudian perah air ketuban, itu juga salah satu tanda bayi mau melahir. Kemudian bayi biasanya lahir 12 jam sejak mulus teratur. Dihitung mulusnya semakin teratur, semakin sering, kemudian 12 jam kemudian nanti akan lahir. Antara orang yang pernah melahirkan dengan orang yang belum pernah melahirkan itu biasanya beda. Kalau orang yang sudah pernah melahirkan itu dari pembukaan satu ke berikutnya, satu kedua sekitar setengah jam, dua ketiga sekitar setengah jam, setiap pembukaan itu sekitar setengah jam. Tapi kalau yang belum pernah melahirkan itu sekitar 1 jam. Jadi kalau kita rata-ratakan itu sekitar 12 jam sejak mulus teratur pertama. Persalinan ditolong oleh petugas kesehatan di fasilitas kesehatan, ya. Sekarang sudah tidak zamannya lagi bersalin dengan dukun bayi. Dukun bayi itu cuma sebagai mitra dari bidan. Artinya tidak, mereka kita rangkul untuk dilatih bukan untuk menolong persalinan, tapi untuk membantu setelah bayi lahir, untuk membantu merawat. Itu pun sudah ditentukan, sudah kami latih bagaimana cara merawat tali pusat, bagaimana cara memandikan bayi supaya tali pusat tidak infeksi. Itu persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan menggunakan peralatan yang aman, bersih dan steril supaya tidak infeksi. Apabila terdapat kelainan akan cepat diketahui dan segera ditolong atau dirujuk ke puskesmas ataupun ke rumah sakit tergantung dari keparahan yang ada pada si ibu tersebut. Reproduksi sehat wujudkan manennya selamat bayi sehat. Itu slogan dari bupati kita. Itu kalau bupati kita itu setiap kali ada pertemuan di kesehatan selalu meminta untuk salam germas, sehat, bugar, produktif, manene selamat, bayine sehat. Terus manene selamat, bayine sehat, tempat ngising juga penting. Bahasanya berbes banget karena slogannya mau berbes. Maksudnya manene selamat, bayine sehat, itu saat mengandung itu sampai melahirkan itu selamat, tidak terjadi kematian, karena angka kematian ibu bersalin di Kabupaten Brebes itu paling tinggi se-Indonesia. Jadi memang benar-benar harus diperhatikan dengan mempersiapkan sebelum hamil. Makanya sangat dianjurkan untuk calon pengantin agar mengikuti penyuluhan reproduksi yang sehat untuk menuju ke manene selamat, bayine sehat. Ya. Kalau yang tadi tempat ngisi juga penting itu agar semua masyarakat Kabupaten Brebes itu mempunyai WC yang memenuhi standar, seperti itu. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau diklarifikasi, ibu-ibu, bapak-bapak calon pengantin yang berbahagia, ada yang kurang jelas dari yang saya sampaikan, atau sudah paham banget, atau sudah pengen nikah banget?
nikah itu enak kalau dijalani sesuai dengan syariat. Buktinya saya sudah bilang tidak mau, tidak akan menikah lagi. Akhirnya dengan rayuan sang lelaki, akhirnya jadilah juga saya menikah dengan seorang mu'alaf. Alhamdulillah sampai sekarang kami bahagia. Ya silakan, kami buka sesi pertanyaan dari barangkali ada yang masih mengambang di pikiran atau di benak-benak panjenengan semua. Saya buka 2 pertanyaan dulu, silakan. Dari sebelah barat 1, monggo. Kayaknya sudah pada pengen kita, pengen mencoba yang pertama. Iya, sudah paham semuanya. Iya, punya lo. Ya, boleh ya, ya. Tadi dikatakan ciri-ciri orang yang anemia kurang darah itu adalah 5L, letih, lemah, lemes. Istilah itu kadang dipikiran bedanya apa antara lemes, letih, lemah. Itu satu. Yang kedua, tadi juga ada dikatakan pengukuran janin. Ada istilah kalau janinnya sungsang, kata orang Jawa itu dipijet biar posisi kepala itu normal, kata orang Jawa gitu. Tanggapan dari sisi medis kan berobat bukan hanya medis saja Bu ya, ada non medis, ada alternatif segala macam. Itu bagaimana itu? Sama yang terakhir banyak nanya di Pak aku ya. Ada tadi unmet need, perempuan yang subur nggak pakai alat kontrasepsi tapi menunda kehamilannya. Itu kenapa disebut tidak sehat? Apa karena psikologisnya? Apa karena apanya? Kan kita tubuhnya normal dan dia tidak pakai alat kontrasepsi. Kayak gitu. Kenapa ada kelainan di situ? Terima kasih. Ya, terima kasih. 3 pertanyaan yang bagus sekali. Ini aneh ya, yang menanyakan bukan peserta tapi panitia, dan anehnya lagi biasanya yang cerewet itu perempuan ya. Ini kok laki-laki tanya langsung 3, berarti kayak cerewet gitu. Tapi saya anggap itu bagus sekali. Kalau tidak ada yang merangsang seperti ini, tidak lebih jelas ya. Yang pertama itu menanyakan tentang anemi. Anemi itu orang-orang yang terkena anemi itu ditandai dengan 5L: lemah, letih, lesu, lelah, dan lalai. Sebenarnya memang ini hampir sama ya, tapi ini merupakan rangkaian sebab dan akibat ya, dari sebab-sebab orang yang karena kurang darah maka fisiknya menjadi lemah. Kalau orang lemah berarti merasakan lemes ya. Kalau lemes merasakan letih ya, gampang letih, melakukan sedikit apapun letih ya, atau lelah ya. Kemudian lalai itu pelupa. Sebenarnya tidak harus seperti itu. Itu kita hanya untuk memudahkan kita dalam menerangkan ke klien ya. Jadi 5L, letih, lesu, lelah, lemas, lalai gitu, itu memudahkan, dan istilah ini sudah istilahnya membudaya dan sudah digunakan untuk tingkat nasional. Walaupun sebenarnya saling berkaitan ya, lingkaran setan ini, lingkaran setannya jadi satu itu supaya menarik dan dikenal, supaya menarik dan jadi perhatian bagaimana caranya untuk orang tidak terkena kurang darah atau anemi. Rangkaiannya seperti itu. Yang kedua itu tadi dengan pemeriksaan tinggi fulus uteri mungkin ya, atau letak janin di dalam perut ya. Kalau letak janin di dalam perut, kalau istilah dari orang awam itu dipijet oleh dukun bayi. Karena apa? Karena
namanya berobat itu kan tidak di kesehatan saja, intinya seperti itu tadi ya. Tapi kita tahu dalam Al-Quran sendiri kita sudah ada bahwa untuk melakukan sesuatu dan kita tidak tahu, tanyalah pada ahlinya ya. Kita klarifikasi tabayun dengan ahlinya. Nah, menuntut ilmu dunia itu hukumnya fardu kifayah ya, tidak wajib semua jadi dokter, tidak wajib semua jadi bidan ya. Dan untuk ahli di dalam kebidanan atau kandungan atau kehamilan adalah dokter spesialis kandungan, itu yang paling tinggi. Nanti menurun ke bawah dokter, kemudian bidan, itu yang mereka diwajibkan fardu kifayah untuk menangani dalam kehamilan. Adapun untuk dukun, mereka itu tidak melalui dengan pendidikan formal ya. Istilahnya ada yang dukun bayi turunan juga karena orang tuanya jadi dukun, terus mereka jadi dukun, jadi otodidak ya. Keterampilannya itu otodidak, tidak melalui pendidikan yang formal. Sedangkan kita fardu kifayah harus ada yang tahu tentang kebidanan dan sudah dilakukan itu dengan pendidikan formal, bidan, dokter maupun dokter spesialis kandungan. Jadi untuk agar misalkan kalau terdapat posisi sungsang, lintang, atau ada juga oblik itu kepalanya agak miring, tidak di samping, tidak di bawah, tapi antara samping dan bawah, itu namanya tetap oblik. Itu yang berhak untuk melakukan reposisi, istilahnya posisinya dikembalikan supaya posisi bagus itu dari yang terkecil bidan. Kalau bidan wewenangnya itu hanya memberi konseling, tadi sudah saya jelaskan dengan cara sujud, menempelkan mukanya seperti orang sujud, mukanya ditempelkan, terus perutnya harus menempel ke ini, pantatnya menungi, itu untuk menormalkan posisi secara alami. Tapi kalau dokter spesialis kandungan dan kebidanan itu punya wewenang untuk melakukan reposisi. Itu pun tidak semua bisa dilakukan karena melihat dari pemeriksaan penunjang seperti misalkan USG. Masih mungkin nggak orang tersebut untuk dilakukan posisinya ke semula. Kalau dukun bayi kan ngawalkan, jadi dia tidak tahu, bisa saja nanti dengan dia melakukan pemijahan, nanti yang terkena itu plasenta atau ari-ari. Ari-ari itu melekat, kalau belum waktunya lepas, melekatnya untuk mengambil makanan ke ibu, menyerap, itu kalau lepas duluan itu nanti akan terjadi solusio plasentae. Plasentanya akan lepas sehingga bayinya tidak lagi mendapatkan asupan makanan dari ibu. Ibunya juga karena di ari-arinya dilepas paksa, itu akan terjadi rongga yang mengeluarkan darah, terjadi perdarahan hebat dan akan menimbulkan kematian dari bayi, janinnya juga ibunya. Itu amat sangat mempunyai resiko yang berat. Makanya kalau terjadi sesuatu kelainan, hendaknya menghubungi petugas kesehatan. Tuh, sekarang dukun bayi itu sudah ada kayak semacam sertifikat perjanjian, tidak boleh melakukan urut misalkan persalinan, habis melahirkan boleh ngurutin pun di wilayah ini perlu, tidak boleh hanya kaki, badan, dan tangan seperti itu. Jadi kita melakukan sesuatu sesuai dengan ahlinya ya, seperti dalam Al-Quran kan disebutkan seperti itu. Jadi tidak asal-asalan dukun bayi, mereka kan tidak punya ilmu yang formal. Jadi kalau ilmu formal itu kan kita didapatkan dari berbagai macam penelitian dan pengembangan. Di ilmu kesehatan sendiri, litbang itu terus menerus, sehingga ilmu kesehatan itu selalu kita dilatih untuk update
Tadi sudah saya tulis ya, jadi ada min very update itu nanti akan ada update. Oh ternyata melakukan ini bahayanya ini, tapi kebaikannya ini, lebih baik dilakukan seperti ini, itu berkembang seperti itu. Kemudian yang satu yang terakhir apa tadi? Kami wanita bisa tidak punya anak tetapi tidak menggunakan kontrasepsi. Ini pertanyaannya bagaimana? Banyak anak banyak rezeki gitu ya. Kan kalau tadi pakai alat kontrasepsi kan terserah Allah mau ngasih kiriman atau enggak. Tapi Iya. kita hanya menentang, lainnya punya anak tahun lagi, nanti ini malah jadi dapat anak katanya gitu. Iya. Jadi kalau pertanyaan ini menurut saya itu lebih banyak mengarah ke syara ya. Karena dari ulama satu dan yang lainnya itu ada perbedaan pendapat ya. Ini berarti berkaitan dengan KB ya. Kalau KB itu ada yang bertentangan, ada yang tidak gitu. Kalau yang bertentangan itu pokoknya kita tidak boleh melakukan KB. Itu ada juga kan yang yang berpendapat seperti itu karena mengacu bahwa untuk memperbanyak umat Rasul ya, supaya Rasulullah kita umat Islam itu lebih banyak, itu kan tidak boleh KB. Tapi ada yang memperbolehkan, itu pun kebanyakan hanya untuk mengatur ya dari jaraknya, supaya anak yang sebelumnya itu mendapatkan pendidikan yang cukup, mendapatkan perhatian dan gizi yang cukup. Itu yang menyatakan bahwa diperbolehkannya untuk ikut KB. Apa masih kurang mengenal? Jadi tergantung dari individual masing-masing, mereka berkeyakinan ke yang mana. Tapi kalau segi medis itu untuk kepentingan medis ya lebih baiknya melakukan KB seperti itu. Ibunya lebih siap lagi, sudah siap untuk hamil lagi, begitupun anaknya sudah siap untuk punya adik. Tuh. Monggo tergantung dari segi mana yang mau dipakai, sisi mana yang dilihat. Ada lagi, Bapak Ibu? Sudah cukup? Dan cukup, ya. Baik, kalau sudah tidak ada yang mau diklarifikasi, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu calon pengantin. Kalau ada perkataan saya yang benar, itu semata dari Allah. Kalau ada perkataan saya yang salah, itu dari saya pribadi. Mohon dimaafkan atas semua kekurangan dan kesalahan dari saya. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.